Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Andrianto, NPM 2043058, kelas SKJ, Prodi S1 Ilmu Komputer. Nah, di sini saya akan memperkenalkan blockchain. Nah, blockchain itu sendiri menurut jurnal yaitu transaksi digital catatan yang diatur dalam potongan data yang disebut blok. Blok-blok ini terhubung satu sama lain melalui validasi kriptografi yang dikenal sebagai fungsi hashing. Blok-blok ini membentuk rantai yang tidak terputus. Sebuah blockchain telah diprogram untuk mencatat tidak hanya transaksi keuangan, tetapi hampir semua yang berharga. Nama lain dari blockchain adalah buku besar yang terdistribusi atau distributed ledger. Nah, memahami blockchain. Blockchain adalah teknologi digunakan untuk mengolah dan merekam transaksi secara terdesentralisasi. Konsep dasar blockchain adalah menciptakan suatu jaringan yang terdiri dari beberapa komputer atau node yang saling berinteraksi atau saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai konsensus tentang kebenaran transaksi. Motivasi di balik blockchain. Motivasi balik blockchain yang pertama yaitu adalah Bitcoin. Bitcoin itu bukan blockchain ya, tapi blockchain adalah sebuah teknologi di balik cryptocurrency dan Bitcoin. Nah, motivasi di balik blockchain yang kedua adalah kepercayaan kepada bank dan pemerintah bahwa merekalah yang mengatur atau mengelola keuangan negara kita. Motivasi di balik blockchain yang selanjutnya adalah kepercayaan. Tadi kepercayaan bahwa pemerintah yang mengatur dan mengelola keuangan negara kita. Nah, tapi kita tidak percaya pada siapapun, kepada orang lain, selain pemerintah, karena pemerintah diatur oleh undang-undang. Nah, misalnya ada uang. Nah, uang ini kita beli untuk membeli mobil. Nah, tapi kita tidak tahu apakah uang ini palsu atau tidak saat kita membeli mobil itu. Nah, itulah kurangnya kepercayaan. Yang selanjutnya adalah motivasi balik blockchain adalah bagaimana jika kondisi politik suatu negara tidak stabil. Apakah Anda masih percaya pada bank dan pemerintah? Saat semua orang kehilangan kepercayaan kepada institusi dan pemerintah, pada saat itu tercipta cryptocurrency. Nah, kalau kita bisa percaya pada bank pemerintah karena kondisi ekonomi dan politik di negara kita stabil. Nah, sedangkan kalau kita tidak stabil, mungkin kita tidak akan percaya. Makanya muncullah terciptanya cryptocurrency. Mengatasi masalah kepercayaan dengan desentralisasi. Nah, karena kurangnya kepercayaan atau bingung mau percaya pada siapa, dan untuk mengatasinya melalui dengan cara desentralisasi. Nah, desentralisasi adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah kepercayaan dalam sistem. Dalam konteks blockchain, desentralisasi merujuk pada distribusi kekuatan dan kontrol antara banyak entitas atau node di jaringan daripada memusatkan kekuatan pada satu pihak atau otoritas sentral. Nah, berikut ada beberapa cara desentralisasi dapat membantu mengatasi masalah kepercayaan. Yang pertama adalah keamanan yang meningkat dalam desain dan desentralisasi data dan transaksi tersebar di banyak node yang bekerja bersama. Hal ini membuat sistem lebih tahan terhadap serangan atau manipulasi karena penyerangan harus menguasai mayoritas node untuk dapat mengubah data. Demikian desentralisasi dapat meningkatkan keamanan dan integritas. Namun pentingnya untuk diingat bahwa meskipun desentralisasi dapat membantu mengatasi kepercayaan itu, bukan solusi yang sempurna untuk semua situasi. Masih ada tantangan dan keterbatasan dalam menerapkan desentralisasi, seperti skalabilitas, efisien, koordinasi, dan beberapa kasus pendekatan yang lebih hibrid. Atau penggunaan teknologi tambahan mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan kepercayaan yang optimal. Contoh desentralisasi pada data COVID-19. Misalnya ada dokter kedatangan pasien untuk memeriksa atau mengecek dengan sebuah protokol tertentu. Kemudian dia bilang
Dia bilang pasien tersebut adalah sudah menderita atau terjangkit virus COVID-19. Lalu dokter menyampaikan tersebut kepada pasien. Dibuatlah data diagnosa. Setelah itu data tersebut dikirimkan ke sistem rekam medis. Lalu rekaman medis tersebut diolah oleh si administrator website. Namun, apakah hal ini bisa dimanipulasi data antara dokter atau si administrasi tersebut? Nah, kemudian muncullah pendekatan sosial. Yang pertama adalah meminta dokter langsung mencatat data diagnosa ke dalam sistem rekam medis. Namun pasien merasa curiga bisa saja diagnosa tersebut tidak benar atau dimanipulasi. Nah, berarti pendekatan sosial yang pertama tidak berguna. Lanjut ke pendekatan sosial yang kedua, meminta pasien untuk menginput data sendiri, tapi dokter juga tidak percaya pada pasien tersebut. Maka terjadilah pendekatan sosial yang ketiga, yaitu meminta seseorang atau sebagai admin yang mencatat data yang sudah disetujui oleh dokter dan pasien. Tapi ada kecurigaan, seorang admin punya kepentingan sehingga bisa saja tanpa sepengetahuan mereka, data tersebut diubah, sama saja masih disentralisasi. Nah, berarti pendekatan sosial ketiga tidak berguna. Muncullah pendekatan sosial yang keempat, yaitu ide baru. Bagaimana jika semua pihak terkait menyimpan semua data dalam buku dengan data saling mencatat buku masing-masing. Semua punya salinan masing-masing. Jadi semua punya salinan data yang telah disepakati. Itulah. Selanjutnya adalah masalah lain. Lalu bagaimana jika ada persekongkolan untuk merubah data? Misal dokter dan admin rekam medis kan itu sudah mewakili suara 50% karena konsep desentralisasi adalah mendengarkan mayoritasnya. Nah, solusinya yaitu adalah memiliki lebih banyak untuk memegang buku besar sehingga pihak-pihak yang memang terkait dengan data tersebut, sebagai contoh keluarga pasien yang menderita COVID-19 atau penyediaan asuransi kesehatan. Nah, blockchain sebagai buku besar terdesentralisasi. Blockchain adalah teknologi digunakan untuk membuat dan mengolah besar terdistribusi secara terdesentralisasi. Buku besar terdistribusi adalah catatan transaksi yang disimpan di banyak komputer atau node yang terhubung dalam jaringan. Setiap node memiliki salinan lengkap dari buku besar dan mereka bekerjasama untuk memverifikasi, mencatat, dan menyimpan transaksi baru. Kesimpulan diskusi, basis data dan investasi terpusat dapat bekerja dengan baik dan kepercayaan pada sistem hukum pemerintah, badan pengatur, dan orang-orang. Database terdesentralisasi yang dibangun di atas blockchain dapat menghilangkan kebutuhan kepercayaan pada badan pusat. Blockchain dapat digunakan untuk hal apapun yang dianggap berharga, bukan hanya mata uang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.